Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wa tabi'ina tabi'ina sholihina ila yaumiddin, khususun ila jami'i awliya ila fi madinati Surabaya wa khususun ila hadrati jami'i man hadara fi hadal majlis wa ghairuhum wa ila abaina wa umadina wa azdatina wa masyayikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana lahumul Fatihah. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, dumateng para alim, para ulama, asatid wa asatidah, sesepuh bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama sewilayah Kota Madya Surabaya, wabil khusus Sohibul Bait Bapak Haji Makmun sekeluarga, jamaah yang bisa rawuh hadir di majelis ataupun di luar, kulluhum ajma'in rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah, malam hari ini kita masih dipertemukan Allah. Walaupun 2 bulan kemarin kita belum bisa bertemu. Oleh sebab itu kami atas nama pribadi dengan rendah hati, barangkali selama 1 tahun kemarin olehnya kami menyampaikan banyak kekurangan, kekhilafan atau menyinggung perasaan panjenengan sedoyo, khususipun jamaah Kota Madya Surabaya sekitarnya. Nyuwun agungi pangapunten ingkang kathah. Keranten niki tasih sasi Sawal, mungkin Dzulhijjah, walaupun sampun Dzulqa'dah niki. Begitu juga kami selalu membuka diri pengapura ingkang seagung-agungipun. Untuk malam hari ini kita akan membahas Kitab Hikam Fasal 40, membahas tentang masalah sisalik niku Bapak Ibu. Ketika suluk niku ada ujian yang terbesar, ujian yang di luar alam kasunyatan, bukan ujian terkait ekonomi, tidak, bukan ujian terkait anak, suami, istri, teman, tidak, pekerjaan juga tidak. Ada ujian di situ yang menurut kebanyakan sisalik niku dikatakan ujian yang lebih besar. Dan ini wajib jenengan ketahui, barangkali di antara kita menghadapi ujian itu. Sebab tidak semua akan Allah uji yang kami maksud itu.
Lah, ujian itu adanya di alam mukasafah, alam terbukanya gaibnya makhluk. Ini ada kaitannya dengan karomah bisa jadi, atau hal-hal yang bersifatkan di luar akal manusia. Mengapa di sini kami katakan sebagai ujian? Karena tujuan salib ketika suluk itu cuman satu. Apa? Litaqarru billah waliqaihi. Hati atau ruhania mendekat dan supaya bisa bertemu Allah. Lah, di tengah-tengah inilah Bapak Ibu, nafsu di dalam diri kita tidak akan terima, tidak akan ridho tatkala si salik itu bisa sampai pada Allah. Ibarat Nabi Ibrahim ketika saat diperintahkan Allah untuk menyembelih putranya yang bernama Nabiullah Ismail, setan niki enggak terima. Kalau perintah Allah itu bisa terlaksanakan, makanya munculnya Jamarot melempar zumroh itu ada keterkaitan dengan cerita beliau. Padahal maksud makrifatnya adalah Nabi Ibrahim laksana hati seseorang yang sudah ada rasa rindu ingin berjumpa pada Allah. Ini diibaratkan Nabiullah Ibrahim. Lah, putra di sini adalah sesuatu yang menjadi qurratu ayun ati sampean kali kula. Mana di antara selain Allah perkara yang kita cintai, yang kita senangi, yang kita harap-harapkan? Salah satunya adalah anak. Dan hukumnya wajib si salik ini untuk menyembelih kesenangan hati terhadap anak. Bukan secara fisik anak disembelih lho Pak ya. Rasa cintanya hati kita kepada selain Allah termasuk anak wajib ini ditazkiyah, dibersihkan. Ini maksud daripada Nabiullah Ibrahim diperintahkan Allah untuk menyembelih putranya, maksudnya itu di situ. Disadari atau tidak, nafsu dalam diri kita tidak mau, nggak terima. Makanya kalau melihat dari surat Ibrahim, wa yasudduna an sabilillah, ansabilihi, mereka nafsu ini menghalang-halangi terus, menghalang-halangi terhadap si salik, sekiranya si salik itu tetap mencintai anak, padahal tidak anak saja. Minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah, banyak sekali. Itu wajib si salik untuk bisa lepas. Bisanya lepas sing ngelepaske Gusti Allah. Kita mohon perlindungan dan pertolongan rahmat Allah itulah sehingga hati kita akan bisa dilepaskan Allah dari penyakit-penyakit tersebut.
Jadi cintanya hati kita pada selain Allah ini bisa dikatakan penyakit. Dengan cara bagaimana? Allah menurunkan rahmatnya sehingga bisa terpisah. Jalannya cuma satu, fa'buduh hada siratum mustaqim. Inni wajjahtu wajhiya. Berzikir, Pak. Lah berzikir yang kami maksud itu tidak cukup bil lisan, bil qalbi yang masih memanggil nama Allah. Boten cukup. Yang dimaksud daripada zikir di sini adalah dzikron katsiron sesuai Al-Ahzab 41. Dengan ingat, sadar yang sebenar-benarnya sadar. Sadar yang bagaimana? Pertama, sadar kalau kita ruhaniyah ini, makhluk ini bersifatkan la haula wala quwata. Itu. Setelah kita menyadari bahwasanya diri ini si Salih tidak bisa apa-apa, maka akan muncul penetapan yang bisa apa-apa adalah wujud kang sejati hidup dalam diri, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ini persoalannya, jalannya yang disebut fa'buduh. Urusan letaknya aktivitas di mana terserah. Bisa jadi waktu sholat, bisa jadi waktu zakat, puasa, haji, atau membaca Quran atau apapun. Dan atau bisa jadi kesadaran ini muncul di saat jasmani kita kerja, di saat jasmani kita minum, makan ataupun perilaku yang lainnya. Hati tetap menyadari kehadiran wujudnya Allah sebagai satu-satu sang penggerak. Itulah hidup dalam diri kita. Barulah ini lama-kelamaan Allah akan menurunkan rahmatnya, memisahkan antara jiwa dan kesenangan selain Allah tadi. Inilah yang disebut sebagai alam fana. Kalau sudah di sini, hati Anda sudah tidak bisa memandang selain Allah itu wujud sudah. Walaupun mata dohir memandang selain Allah itu wujud, tapi hati Anda tidak bisa menyaksikan wujudnya selain Allah karena tertutup oleh wujudnya Allah mekaten. Lah alam mukasyafah niku Pak nggih. Alam di mana jenengan ini diiming-imingi oleh nafsu di dalam diri bahwasannya itu segala-galanya. Oleh sebab itu Syekh Ibnu Athaillah melalui pasal 40 memberikan satu pernyataan atas dua pilihan. Lanjut suluknya menuju ke musyahadah dan atau berhenti di alam mukasyafah. Niku mungkin tergantung jenengan kali kula. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah. Istihadu apa terenggina sosiro. Berusahalah kamu semuanya, berusahalah kamu fi ma'rifati uyubika ing dalem ngaweruhi
celo-celone ati ira. Berupayalah si salik kamu semuanya untuk mengetahui apa kesalahan-kesalahan hatimu. Ini mukhotabnya adalah salik. Kalau selain salik mboten mungkin dihitopi. Iki khusus menghitopi atau ditujukan kepada panjenengan yang sudah dikatakan salik. Salik itu orang yang hatinya sudah ada pengadaan untuk mendekat dan bertemu Allah. Keinginan untuk bertemu Allah itulah disebut salik. Kalau keinginan bertemu selain Allah itu disebut abid, ahli ibadah. Niku pun tasawufuka utawi kepentingan sira ilama maring apa batona kang samar apa ma fika ing dalem ati ira. Rupani kepentingan minal uyubi saking piro-piro ngawerwi celone ati sira iku khairun luweh apik min tasawufika katimbang kelawan keinginan ira ilama maring apa hujiba kang den aling-alingi apa maangka saking sira. Pundi sing ngaling-alingi rupani minal huyubi saking ngawerwi perkara-perkara kang bangsa gaib. Keinginan Anda untuk mengetahui kesalahane ati itu lebih baik daripada keinginan kita si salik untuk mengetahui apa alam di dalam ghaibiyai makhluk. Satu contoh, aku suluk pingin ketemu Kanjeng Nabi, pingin ketemu malaikah, pingin ketemu takdir-takdir di alam ares buku catatanku. Aku pingin ketemu si fulan, pingin ketemu wali Sunan Ampel dan seterusnya. Iki semuanya ada di alam ghuyub. Lah, keinginan yang seperti ini Pak Bu, miturut makalah ini kurang bagus. Lebih bagus keinginan jenengan iki mengetahui celah hati kita kepada Allah. Mohon maaf bila mana ini masih berseberangan. Celone hati kita termasuk Pak nyun sewu. Hati kita itu didorong oleh nafsu untuk tidak mau menerima apa yang menjadi ketetapan Allah. Yang ketetapan Allah pas itu kurang enak. Satu contoh, enak pundi cara ngaji yang seperti ini, keadaan hujan terus suaranya geradak-geradak, dengan keadaan tidak hujan seperti ini nyantai tenang. Jelas nafsu milih nggak hujan, betul? Nafsu itu milih yang enak-enak. Boten mau nafsu itu yang berat-berat, nggak mau. Cara maghrib tung sholat gak gelem nafsu itu, nggak mau. Enaknya nyewantai
Dan nanti ada pembahasan masalah pilih yang mana kita antara berat dan ringan. Nah itu nanti ada pasal di atas 200 itu Pak ya, pasal di atas 200 itu si salik itu ditekankan disuruh milih yang miturut nafsu itu berat. Ada nanti di 200 berapa itu ada. Kita masih ada di 40. Lah, ketika saat hujan betulan, akhirnya rewame suara hujan. Berhubung hati kita memilih yang enak, aku pasti siapapun hati kita akan terasa kurang nyaman. Itu pasti sudah kurang nyaman. Inilah termasuk celani hati kita. Celani hati kita. Udah. Sekarang kita berbicara tentang posisi ekonomi. Aku yakin seluruh nafsu memilih ekonomi kita ben baik-baik saja. Lah gitu nggih. Ibaratnya sing mancing nang laut, bagaimana cepat ada gondolannya. Pewinginnya gitu nafsu itu Pak. Nah ketika nggak ada gondolan, kepanasan, kehujanan, pulang nggak dapat ikan. Kalau tadinya kita mengikuti pilihan nafsu, mesti hati ini medongkol Pak. Lu tenan niki. Siapapun kita kalau dihadapkan Allah ekonomi yang seret, bahkan lebih seret daripada yang seret, hati kita itu susahnya bukan main. Loh, itu celah kita. Oke, sekarang tadi ekonomi yang gak baik, sekarang yang baik dituruti oleh Allah, ekonomi kita baik. Dikatakan kita memilih kepentingan nafsu adalah ketika baiknya ekonomi kita, senangnya tidak sadar bahwasanya ini datangnya dari Allah. Senangnya hati kita dikarenakan ekonomi kita jaya, nggak sadar kalau itu dari Allah. Ini juga dikatakan kita itu mengikuti kepentingan nafsu. Masalahnya habis dapat wiritan Pak, dapat wiritan Ar-Rahman. Habis subuh waqiah, ditutup sholat duha sebelum berangkat. Betul Allah ngerojok ekonomi kita yang asalnya kurang bagus, sekarang bagus, bahkan lebih bagus daripada yang bagus. Tapi jikalau hati kita bahagianya dikarenakan ekonomi sebab mengkaitkan wiritan-wiritan itu, dan hati tidak menyadari semua datangnya dari Allah, berarti kita termasuk ngikuti kepentingan nafsu. Ini juga celah hati kita. Di ekonomi kurang baik juga celo itu kesalahan. Di ekonomi yang baik juga celah. Loh, sekarang bagaimana jikalau di ekonomi baik dan tidak baik itu tidak termasuk celone ati? Jawabannya cuma sederhana. Jikalau di dalam hati jenengan iki muncul satu keyakinan, satu rasa bahwasanya sumber apapun
datangnya minallahi ta'ala faqat, maka Anda dikatakan fisabilihi, berjalan di atas jalan Allah. Kepentingannya Allah, bukan kepentingan kita. Makanya beliau Syekh Ibnu Athaillah memberikan jawaban, lebih baik Anda itu mencari dan melihat celahnya hati daripada ingin mengetahui bagaimana isi alam mukasafah itu. Apa alam mukasafah? Kita lanjutkan. Al-makna sa'yuka fi ma'rifati ma bagiya fika minal uyub iku khairun min sa'yika fi ma'rifa asraril ghaibi fi alamil ma'adi. Sama pengertiannya, sama dengan matannya di atas. Al-makna niki saya itu memberikan penjelasan yang lebih mudah dipaham. Nek asli matannya kitab Hikam di atasnya itu tadi makolahnya. Sekarang sarah. Yajibu wajib ala salike ngatasi salik opo ayanduro yen to ningali sapa salik ila aurati qalbihi maring kesalahane aurate atine salik niki. Wajib bagi si salik itu melihat auratnya, apa kesalahan hati. Kesalahan hati kita tidak bisa menerima keadaan yang tidak baik. Ini ketidakbisaan nerimanya hati kita terhadap keadaan ini termasuk celo. Baik keadaan yang sulit maupun keadaan yang senang. Keadaan cuma dua, Pak. Usri yusro, susah dan senang. Dikatakan celah susah, dikatakan celah senang ketika hati kita tidak ada sambungannya dari bahwasanya itu datangnya dari Allah. Itulah celah yang dimaksud. Li Allah supaya apa? Supaya apa kita itu si salik itu diperintahkan untuk selalu melihat kesalahan kita, hati kita kepada Allah dengan tujuan apa? Li Allah yaksida krono arai supaya orang duweni maksud tujuan ma'rifatal ghaibi ing ngaweruhi alam ghaib. Jadi sampai nanti kalau selalu melihat celane hati kita, nggak ada kesempatan kita akan ingin melihat alam ghaib. Masalahnya salik niki anu, Pak. Ketika suluk melakukan zikir itu cenderung bukanya alam ghaib itu cenderung Gusti Allah buka itu. Lebih-lebih ketika jenengan suluk atau kholwat itu di tempat khusus, di waktu-waktu khusus, entah habis isya, entah jam 12 malam, sendirian di musola, di masjid, di tempat sholat di rumah, iku cenderung akan buka alam kasaf niku. Lah supaya si salik itu tidak ketarik di dalam alam kasaf, si salik wajib untuk selalu meniti atau melihat celane hati. Lah celane hati kita ketika suluk ada, Pak. Apa? Disadari atau tidak kita sadari. Ketika kita berzikir, ketika kita suluk, rasa yang muncul di dalam dada ini keakuan diri kita
yang bisa dzikir, yang bisa merasa, yang bisa suluk, itu celah. Itu celah kita. Padahal ketika Anda bisa merasakan hadirnya Allah, bisa melakukan dzikir sirul asr dan dzikir sir, semua itu kan nanti dzikirkan Allah. Kalau hati tidak menyadari semua itu bersumber rasa dari Allah, itu termasuk celah atau auratnya hatinya si Salik. Nah, ngeten iki kudu disadari. Makanya dalam makalah lain beliau dawuh, si Salik itu mesti ketika suluk akan makrifat, mesti. Mboten insyaallah, mesti apabila bidayahnya si Salik itu benar. Bidayah niku napa to? Awal jenengan suluk niku lho. Niku bidayah. Lah bidayah yang benar itu bagaimana? Si Salik wajib melepaskan keakuan diri sebagai makhluk yang menjalankan. Harus lepas. Rasa sing muncul mesti akune Allah otomatis. Berawal dari jenengan kali kula bisanya suluk utawa zikir karena hidup Allah wujudnya dalam diri. Ini loh Pak yang dimaksud para wali nih Gusti Allah setelah sahabat mboten wantun buka. Ada makalah yang tidak berani dibuka. Sebab jikalau dibuka maka orang-orang umum akan menghalalkan darahnya si aulia ini tadi. Sehingga para kekasih Allah, kalau boleh tahun berapa ya, kalau nggak salah saya tahun 81 saya ke Batu Ampar. Wonten sing kenal Mbah Mukhlis. Mbah Mukhlis Batu Ampar. Saya diperintahkan Abah itu ke beliau. Beliau sukanya itu kasih makan tamu. Terus nggak mau pakai baju, hanya sarungan tok. Mungkin beliau jenengan yang pernah sowan datang beliaunya, ada pengalaman khusus Pak saya dengan beliaunya itu. Kalau boleh saya buka ngeten, kalau boleh ya, kalau nggak boleh ya sampean buang. Malatastati ru'yatahu wa huwa wujudullah. Jung, kuwi nek pengen tahu wujude Allah, lihatlah apa yang tidak bisa dilihat mata basariahmu. Lihatlah apa yang tidak bisa dilihat oleh mata fisik ini. Ini yang nggak paham. Maksudnya alam gaib, alam kasafah. Padahal maksud beliau tidak seperti itu. Kebanyakan santri itu pahamannya alam gaib. Sebab mata ini nggak bisa melihat mata gaib. Kefahamannya di situ. Padahal tidak. Padahal yang dimaksud para masyayikh aulia Allah itu adalah alam musyahadah. Masih lembut lagi daripada alam mukasafah, alam gaib, masih gaib lagi. Nganten lho, masih gaibnya gaib. Itu alam Allah, alam musyahadah. Ma utawi apa iku latastati ora bisa nyawang sira hu ing ma
Wa huwa utawi ma iku wujudullah. Walaupun tidak pernah dikasih contoh, malam ini tak kasih contoh. Beliau-beliau dulu itu paling kalau berani mengatakan ngeten, ya udah cung, carilah gali kangkung. Sampai mumet sampai ora ketemu. Kalau untuk mencari kangkungnya di pasar ada, kalau galie tidak akan bisa bertemu. Ternyata gini Pak. Oke, ini spidol. Mata fisik bisa melihat nggih? Oke, bisa. Mana mata fisik yang tidak bisa melihat? Ternyata jawabannya ma bainahu, sekitarnya. Bisa jadi amamahu, waro'ahu, simaluhu, yaminuhu, a'lahu, tahtahu, batinuhu darihu. Bisa jadi kiri kanannya, depan belakang bawah atas dalam luarnya ini. Kan mata nggak bisa melihat. Mata akhirnya mengatakan ikulah kosong. Lah gitu nggih. Pak Bu, kalau jenengan melihat dengan mata fisik, betul Anda mengatakan kosong. Tolong sampai lihat dengan ainul basirah. Maksudnya gitu beliau, tapi tidak dijelaskan. Disuruh cari sendiri. Ternyata mata hati akan bisa melihat dan menyaksikan wujudnya Allah dengan maksud asyhadu alla ilaha illallah itu manakala ruh atau hati dapat rahmat dari Allah. Rahmat, pertolongan. Lah Gusti Allah memberikan rahmat terhadap hamba yang dikehendaki karena hamba itu betul-betul melaksanakan suluknya dengan benar. Niki. Makanya ada su'aul basiro, ada ainul basiro. Ainul basiro itu menyalanya nur makrifat di dalam hati si salik dikarenakan dapat rahmat Allah. Baru kalau ruh ini matanya sudah disikap oleh Allah dari penghalangnya. Ruh ini penghalangnya. Ini loh penghalangnya. Wujud sakliyane Allah ini yang menghalangi, maka akan nyata wujud Allah dalam diri si salik itu. Akhirnya wujudnya selain Allah, spidol ini nggak akan tampak, nggak ada di dalam hatinya si salik. Karena apa? Karena hatinya si salik telah tertutup oleh wujudnya Allah. Niki hanya untuk membenarkan bagaimana si salik supaya suluknya benar. Kita lanjut tentang alam mukasyafah. Al-ghaibi yang dimaksud alam mukasyafah, alladzi kang huwa kang utawi ladi iku hawa syahawatihi, sing dimaksud mengetahui keinginan untuk mengetahui alam gaib itu termasuk kepentingan nafsu.
ka iradati ma'rifati asrori qulubin nas. Iki alam gaib, seperti ingin mengetahui duweni karep, ingin mengetahui rahasia piro-piro atine menungso. Pak nyun sewu Pak, alam mukasafa iku nek disikap Allah di hati jenengan seret, apa keinginan menungso liya iku jenengan tahu. Tamu datang belum berkata, kasafe dibuka Allah, mesti karomah ini ku bisiki jenengan bahwasanya si A tamu ini mempunyai karep sesuai apa sing dikarepno si A. Jenengan mesti akan ngomong. Lah jawaban karepnya juga diomong. Jadi soal dan jawabannya plek sudah. Misalnya tamunya membawa masalah dagangan. Lama dagangan ini gak payu-payu. Entah ikut jualan rumah gak payu-payu, jualan mobil gak payu-payu, dan lain sebagainya. Lah, kehendak tamu ini sudah Anda sangka, sudah Anda bedek. Jenengan langsung berkata, aku ngerti karepmu, pingin tanahmu payu toh. Jenengan belum ngomong kok sudah dibedek, jenengan mesti takut. Mesti takut jenengan. Orang awam mengatakan huwa mimba di aulia, lah ngoten nggih. Iki salah sijine kekasih waline Allah ya, tahu apa dalam hatiku. Padahal di dalam kasab. Saya luruskan sekalian. Akhirnya yang namanya jawaban itu muncul, solusinya muncul, kapan takdirin datang itu muncul. Misalkan takdirnya itu katakanlah kurang 1 bulan, hari Selasa jam 9 baru deal ada yang membeli. Itu Anda sudah tahu. Padahal kurang 1 bulan. Nah, gitu itu sudah Anda omongkan sama si tamu itu. Sabar ya, ini kurang 1 bulan, nanti hari Selasa jam 9. Kamu titeni nanti ya. Itu akan tanah kamu akan laku di tuku si A, orangnya dari arah utara. Bapak Ibu rahimakumullah. Inilah isi-isi alam kasaf yang disodorkan, hidangkan oleh nafsu terhadap si salik supaya si salik kepencut. Satu sisi Pak manusiawiyah, sinten sisi gak seneng ngeten? Mesti seneng ya. Sing alasane gawe nulung wong teleka. Iku alasannya nafsu sebetulnya itu. Saya sering Pak didatangi para pelaku-pelaku menginginkan kasaf itu sering. Sing katanya biar dibuat nolong sesama teman, sesama manusia. Itu sebetulnya alasannya nafsu. Tapi nggih kula ingatno. Saya ingatkan. Rugi kalau kau itu mencari itu. Apalagi kau sudah bertauhid. Eman. Udahlah, ngikuti yo nang Allah sesuai dengan petunjuk Allah untuk menuju dan bertemu Allah. Jikalau itu monggo Allah, ngikuti jenengan karepe Allah nek kebuka iku manfaat. Makanya
Ikuti pilihan Allah, jangan Allah kok paksa untuk mengikuti pilihan nafsumu. Allah diatur, ya Allah aku pengen lekas wosul niki. Di dodo kita itu pengennya gitu Pak. Gitu ya? Wes. Tapi tidak kita sadari. Ada pitutur dari Allah, lebih baik kau ikuti kehendakku daripada aku mengikuti kehendak nafsumu. Udahlah nganut aku, kata Allah. Fadhkuruni azkurkum, jikalau kau ingat padaku, ngikuti aku akan ingat padamu. Artinya udah tak kasih yang terbaik kamu. Jangan ngikuti karpe kehendak nafsumu. Berarti kula solok niku wis apa jari Gusti Allah? Betul. Makanya jenengan iki bidayai kudu harus benar. Pun. Isi di dalam alam mukasafah seperti halnya kairadati ma'rifati asrarikal qulubin nas. Hati itu kepingin tahu isine hati orang. Sebetulnya Pak, jenengan gak usah sirul asro, dikir sir aja terus no, sampai kudu duwe niat pengin nguasai alam kasafah, nggak dituruti Gusti Allah. Tapi ingat, Gusti Allah nuruti iku bukan ngerohmati, jotosi jenengan, ngerti jotosi? Istidrat itu nanti jadi penglulune Allah. Gak percaya jajalan, monggo kami jajal. Wa asraril qadari termasuk isi di dalam alam mukasafah ghaibi makhluk wa asraril qadari lan piro-piro rahasiane takdire Allah. Jadi jenengan akan tahu takdire awak sampean niku kaya apa, takdire wong iku dalam berdagang sukses apa ndak, dibuka oleh Allah. Mengapa ini saya katakan sebagai alam kasafah? Karena ini masih makhluk. Semua ini masih makhluk. Surga neraka itu makhluk. Takdir itu ya makhluk. Dikatakan makhluk karena disebut sebagai ciptaan. Nah, mestinya kita harus untuk mencari dan bertemu yang lebih berharga. Apa? Khalik, yang menciptakan. Logikanya ini. Sampean misalnya punya dagangan. Jenengan kulaan ke toko. Reganya, harganya sama enggak? Kalau jenengan kulaan langsung pabrik, sama enggak? Mboten sama. Lebih besar untung sampai niku kalau jenengan bisa kulaan langsung ke pabriknya. Kalau sampai niku dari pabrik itu ada jatuh ke apa namanya itu? Apa? Distributor masih turun lagi ke agen turun nanggone toko, sampean kula ini toko hasilnya mek titik, sampean langsung aja ke pabriknya, tapi harus punya channel akses untuk bisa langsung ke pabriknya. Surat Al-Maidah ayat 27. Ini akses langsung nang Allah. Ngapunten ya, bukan berarti aku menyalahkan orang yang memakai sistem ke agen, ke distributor. Enggak, aku enggak nyala, itu hak sampean. Cuman saya bicara, apakah tidak lebih baik sampean langsung ke pabriknya?
Al-Maidah Allah katakan wabtahu ilaihil wasilata wajahidu fisabilihi. Kalau kamu ingin ketemu Allah, ingin bisa mengalahkan nafsu, ingin bisa berjalan di atas jalan Allah dan bertemu Allah, mencari wasilah, mendapatkan wasilah itu wajib hukumnya. Akses sampeyan iki wis mboten mendal-mendal. Dari bin ke bin serwet. Nggih, aku sih bukannya menyalahkan enggak. Tadi saya katakan itu hak masing-masing. Sakerso. Dan ini bisa dibuktikan loh Pak. Istilah jenengan ke Jakarta antara lewat darat dengan pesawat cepet pundi. Logika saged jawab, analoginya itu ya cepet pesawat. Karena enggak begitu banyak halangan. Bahkan enggak ada halangan lah sama sekali. Tapi tetap ada lah mendung itu ya gudur. Tapi nek dibanding halangan di bawah lebih banyak di bawah. Udah kita suluk niku ada yang bermacam-macam cara. Berbicara wasilah. Di dalam thariqah kita sanatnya wajib muttasil. Wis. Thariqah apa sampean? Oh, thariqah saya tisu siah. Tisu niku lho ya. Tisu. Biar enggak menuduh thariqah lain gitu loh maksud saya. Tisu siah. Sanate piye jelas ya? Oh jelas sampai ke Rasulullah. Sanate. Tisu Pak ya tisu. Saya tidak menyebut inisial thariqah lain. Enggak. Saya lebih baik mencari thariqah yang tidak disebut. Tisu siah. Apa tisu siah fungsinya? Bersih-bersih. Sing kotor dibersihno dengan tisu. Wajib sanatnya itu sambung sampai ke Rasulullah. Oke, dari bin ke bin sampai baginda Rasul. Pada umumnya keilmuannya harus juga begitu, harus sanatnya ilmu itu harus nyambung. Muttasil itu sambung. Oh, iki ilmu teko si mursid iki. Mursid ini dari atas sampai Kanjeng. Jadi hikayah, catatan itu ada. Dan afsah bisa dipertanggungjawabkan. Oke. Monggo. Mengke ayo diadu. Ya. Dengan sanad dengan wasilah, yang wasilah ini jenengan langsung pada Allah. Mohon maaf ini enggak bisa diterima. Enggak bisa diterima. Dari khayalah umum. Harus ikuti khayalah umum, harus mengikuti bin iki. Miturut surat Maidah ayat 27. Wabtahu dondole ono, dapatkanlah kamu sekalian. Ilaihi, untuk bisa ketemu Allah. Mendapatkan apa? Al-wasilata, ing wasilah. Sambungan. Wis gampangane kabel. Harus ada jenengani punya wasilah atau sambungan hati rohanian jenengan langsung nang Allah. Saya tidak bicara makhluk ini. Enggak bicara wasilah dalam konteks umum, enggak.
Saya bicara wasilah konteks secara golongan khos, bukan golongan am. Tapi mohon maaf, aku yakin banyak yang belum bisa menerima. Tapi tetap tak sampaikan. Wajahidu fi sabilihi, dalam rangka apa sampai ini kok butuh mendapatkan wasilah di samping untuk bertemu Allah? Sebelum bertemu sampai akan mengalami satu masa di mana yang disebut peperangan. Ini disebut tazkiyatan nafsi, merangi hawa nafsu. Sebelum ketemu perang dulu, sebelum merdeka perang dulu. Ini perang yang tidak hadiah. Boten. Ini langsung perang ini karena rahmati Allah. Menangnya itu, merdekanya bukan hadiah dari nafsu, tapi langsung ini pertolongan Allah. Nanti kita adu. Cepat pundi? Wis apa yang disebut al-wasilata itu, yang disebut tali iku apa? Sadar enggak sadar, kita sudah dibuka di Quran tentang wasilah itu Pak Bu, oleh Kanjeng Nabi dalam surat Al-Ahzab ayat 41 juga ada, ayat 21 juga ada. Umpama saya katakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu, ingatlah kamu sekalian terhadap Allah. Dah, ini amar, ini kata perintah. Ditegesno perintah udzukurullaha ini dengan maf'ul mutlak, di belakangnya dzikron, dengan ingat yang sebenar-benarnya ingat. Inilah yang dimaksud sebenar-benarnya ingat. Dzikir sak temene dzikir, dikatakan Rasulullah di dalam teladan beliau Al-Ahzab 21, dzikron katsiron. Kuncinya kau bisa untuk masuk di alam akhirat, ketemu Allah, si salib, liman kana yarjullaha wal yaumal akhira wa dzakarallaha katsiron. Iki sebagai penegasan. Berarti wasilah iku zikir. Zikir yang dimaksud itu adalah tanpa ucap, tanpa nama. Itulah Pak yang sering ku sebut sirul asrar. Munculnya dari Al-Anbiya ayat 87, la ilaha illa anta. Anta kamu, Allah sudah terasa dekat karena kamu. Kalau la ilaha illa huwa jauh, apalagi nama la ilaha illallah. Dan ini pernah terjadi terhadap beliau Nabiullah Yunus. Nabi Yunus posisinya ada di perut ikan, yaitu kholwat. Waktu kholwat solo, gak ketemu siapa-siapa. Wong di dalam perut ikan loh Pak. Bojo ya mboten enten, garwa ya mboten enten, soto Lamongan ya mboten wonten. Gak ada, semua gak ada. Makanya beliau menyebut anta. Subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ternyata selama ini Gusti, kula niki zalim dadak jenengan. Ya iku gak gelem netepi nrimo ketetapane Gusti. Nek gak enak susah, nek enak seneng, tapi ati gak sadar itu sangka Gusti.
Berarti yang kumaksud wasilah adalah rasa. Dzikir sejatine dzikir yaitu pangrasa. Inilah yang Rasulullah mengatakan ihsan anta budallaha ka'annaka taro. Jikalau kau belum sampai pada bisa bertemu Allah, melihat wujudnya Allah, fa ilam takun taro ya yaroka, minimal Anda sudah merasa selalu dilihat Allah, berarti selalu bisa merasa hadiri Allah. Itulah anta, tauhidnya sudah anta. Berarti la ilaha illa anta itu yo wasilahnya betul. Apakah harus saya baca la ilaha illa anta? Terserah. Itu ucapan. Sing penting laku ning ngati maksud daripada anta. Berarti pertama jenengan wajib selalu meyakini kalau Allah itu hadir. Bukti urip ning awak sampean njaba jero. Nek iku gak ana saged apa sampean kali kula? Mboten saged, ambekane mboten saged. Apalagi disuruh sepedaan, ora iso. Ini sebagai bukti kalau Allah selalu hadir, Allah selalu memperhatikan kita, Allah selalu melayani kita. Cuman kita saja yang dolim, gak merasa. Kalau sudah merasa berarti jenengan merasa, berarti jenengan sadar, berarti jenengan sudah tidak tergolong orang yang zolim ruhaniyah kita. Wis, ayo diadu jenengan suluo memakai wasilah bin wau. Ya. Ketika dzikir jangan memakai sirul asrar. Anggap saja kita yang belum kenal la ilaha illa anta, sirul asrar dzikirnya. Anggapan gitu. Kenal kita itu dzikir jahri, dzikir siri. Udah dilakukan terus. Terus ayo dibanding ketika jenengan ini tidak melakukan wasilah seperti itu, tapi sampean wasilah sejatine dzikir. Ayo diterapno suluk kita, cepet pundi. Saya berani jawab, tatkala hati jenengan sudah nyadari bahwasanya Allah selalu hadir, nggak mungkin panjenengan iku ada kesempatan untuk ngaku-ngaku bisa dzikir, untuk ngaku-ngaku bisa suluk, untuk ngaku-ngaku bisa merasa. Kalau zona seperti ini sudah Anda dapatkan, tadi saya katakan mesti si salik akan wusul makrifat pada Allah jikalau bidayahnya itu benar. Mesti nihayahnya benar. Gini iki pun. Wis sampean gak usah takok-takok piye carane suluk cepet, gak usah takok ngono maneh. Karena ngaji malam ini jawabannya itu tadi. Tinggal jenengan praktek nih mawon. Pak nyun sewu, kula nggih nate suluk memakai bin sanad iku wis saya yakin mutasil. Jujur mawon, saya tahun 74 itu mengikuti Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Niku salah satu thariqah muktabaroh. Miturut kalangan ulama ahli thariqah. Tapi dengan kejujuran hati saya, puluhan tahun nggih ketok barang hoib tok. Nggih ngapunten jujur mawon. Kejujuran kami saya katakan terhadap jenengan bahwasanya kami tidak pernah ngincipi apa maneh makan, ngincipi lo nggak pernah, alam musyahadah nggak pernah. Udah. Boleh sampai membuktikan sendiri, monggo. Saya berani berkata
mesti lebih cepat yang pakai pesawat daripada kendaraan di bawah, lebih cepat wasilah langsung nang Allah, nggak katik bin-binan. Karena saya mohon maaf, dengan jenengan itu sudah dikenalkan Allah terhadap Allah kita masing-masing. Disitulah Pak Bu, mungkin ini hanya bisa dijadikan sebagai referensi mawon untuk pembuktian terhadap diri kita masing-masing. Pun kita kembali ke pelajaran. Wa nahwi dzalika lan padane mengkono-mengkono ka iradati makrifati lan sak piturute niku. Apa isi di dalam dalik? Jenengan bisa kepanggih Kanjeng Nabi, para nabi, para wali, para malaikat Allah. Bisa jenengan juga dibukakan alam surga, alam neraka isine napa mawon, lauhil mahfud. Niku isinya wanah widalik, iku maksudnya di situ. Notoke orang yang sudah bisa masuk di dalam alam mukasyafah, Pak. Beliau ini dikersakni Allah, dibukakan Allah takdir yang akan terjadi dan takdir yang sudah terjadi. Dibuka sedoyo. Termasuk umur sampeyan kali kula piyambak-piyambak. Oleh sebab itu, ya ayyuhal hadirun, ketika jenengan sudah paham tentang sejatine zikir, tolong ketika jenengan solo jangan ada keinginan untuk masuk di situ. Tapi jikalau Allah membuka, berarti Anda itu mengikuti karepe Allah, bukan Allah mengikuti karep kita. Itu lebih baik. Sebab wonten orang yang seperti ini ada, Pak. Niatnya musyahadah pada Allah, tapi Allah itu membonusi, membuka kasafnya, sehingga dia asalnya, mohon maaf ya, asalnya dia itu berdagang, jualan apa, itu makom asbab. Sekarang dipindah Allah ini makom tajrid. Enggak berdagang tapi golek duit gampang. Tamu teko punya masalah opo, dijawab, hasil masalahnya. Sing teko iku duit gede. Duit gede. Mboten wong loro ngelu disebul, ngelune ilang, mboten ngoten. Masalah-masalah gede. Bahkan ini dijadikan rujukan biasanya beliau itu oleh orang-orang sing ahli klenik sampai segitunya. Dia di samping makrifat Allah, dibonusi Allah alam kasaf, akhirnya ditaruh Allah ning di apa? Di makom tajrid, kepingin dia itu uang sebanyak apapun, keturutan. Padahal dia itu tidak minta, Pak. Ana wong duwe pabrik kepingin ngedol, gak payu-payu, moro. Berhubung dia ahli kasab, kuncinya tahu. Hanya digawani garam. Tapi wis dijabah-jabu teleke asu. Wis nganu to ya taruwen ning pojok sebelah tengen, ojo kiwa. Gak ana sak wulan payu. Ngono iku sing duwe pabrik mara maneh mungkin nggak 50.000. Gak mungkin. Duit padahal dia nggak minta. Nggak narjet. Ternyata apa, Pak? Ternyata duit gede ku gak untuk dirinya, untuk umat. Mboten dinikmati dirinya,
untuk umat. Untuk umat entah kemaslahatan apa. Angel nggih ngeten iki. Wangel. Karena apa beliau itu seperti itu? Karena nafsu dalam dirinya itu istilah asalnya liar, sekarang jina. Dia memilih kepentingan Allah, tidak memilih kepentingan nafsunya. Lu ditawani wong ayu-ayu sak balak-balik beliau tapi gak gelem. Kok awak dhewe jangankan ditawani, golek ning doli lah ngoten nggih. Doli sik buka mboten? Buka epok-epok ngono lho. Asine tutup epok. Aku tahu kok. Raimu sonakmu tahu runu gelek. Pun. Fa innaka mongko sak temene sira iku ini tabakta lamuno ngikuti nganut sira sahwati ing kepentingane nafsu ya fayuqalu mongko den dawuhake laka maring sira. Apabila kau selalu mengikuti kepentingan nafsumu, maka kau akan mendapatkan makalah dawuh yang seperti ini. Rupane dawuh khalafta hukma ubudiyatika lillah. Khalafta ngelanggar sira, niki peringatan. Hukma ubudiyatika ing hukume kumawula ira lillahi maring Allah. Salik, kalau kamu terus mengikuti kepentingan nafsu di dalam dirimu, maka kamu sebetulnya telah melanggar hukum kumawulokmu, kehambaanmu terhadap Tuhanmu. Apa hukum kehambaan nih Mang Pak? Ngeten. Mestinya si salik itu menduduki la haula wala quwata. Kalau menduduki tidak bisa apa-apa, ibarat kita wayang kulit. Kalau kita menetapkan kita adalah wayang kulit, berarti si salik itu ini telah taat kepada Allah, telah menduduki hukum-hukum Allah, nganut hukum Allah, sehingga nggak ada si salik itu kepentingan nafsu, nggak ada. Karena namanya wayang lho Pak. Iso opo? Gerak yo ora iso gerak. Berucap yo nggak bisa berucap. Isinya ya sudah diem 1000 kata. Artinya apa? Ketika terjadi pada si salik apa yang muncul dalam dirinya, dia itu seperti ini. Alias rasa sing muncul dalam dirinya itu semuanya adalah akunya Allah. Tapi salik ini yang diingatkan tidak begitu, sebaliknya selalu nuruti kepentingan nafsu. Apa kepentingan nafsu? Ngaku wabot Pak niki Pak. Inilah ujian kita. Menurut kami terbesar, terhalus, melepaskan keakuan diri. Pun ini akan bisa jenengan raih derajat inna akramakum indallahi atqakum yang sebenarnya ini miturut sistem jenengan terus menerus wasilah ini gak boleh putus. Faqadistam sakabil urwatil wuthqa lam fisal malaha. Wis, kalau jenengan megang terus wasilah ini, tidak akan terputus wasilah antara mic dengan mixer ini, selama itu gak akan pernah
Apa enggak pernah mati ati sampean? Nek cara salon enggak pernah mati saloni. Karena enggak terputus. Listriknya yo enggak mati. Sampai kapan yo hidup terus salon niku? Ati sampean selalu hidup, dikatakan hati hidup, selalu connect. Dalam hati ini selalu akunya Allah, mboten akunya makhluk. Kondisi apapun lah jenengan. Kalau ini sudah terbiasa jenengan pegang tali itu, akhirnya tali itu semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Istilah bahasa ilmu tauhidnya, jikalau nur tauhid itu sudah Allah tancapkan di dalam hati dan jenengan ikut terus memberikan pupuknya nur tauhid yang berupa amaliyah, suluk niku, dzikir niku, maka nur tauhid akan menjadi nur makrifat. Apabila tanaman ini sudah ditancapkan di tanah dan selalu kamu pupuk dan kamu jaga, kamu sirami, maka tanaman ini akan berkembang subur dan akarnya akan semakin besar, semakin kuat memegang tanah. Ketika ada angin tidak mudah roboh. Begitulah analoginya. Hati pun juga begitu, tidak mudah mati hati ini manakala hati selalu koneksi terus datang Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sebagai kesimpulan, salah satu cara kita itu tambah kuat makrifat kita pada Allah manakala si salik selalu meneliti aurat hatinya salik, kesalahan-kesalahan salik. Sebab kalau sudah tahu kesalahan si salik hatinya itu, yaitu nuruti nafsu, maka berikutnya tidak akan pernah mau ditipu oleh nafsu. Mekaten ada yang perlu ditanyakan, kami persilakan. Halo, monggo yang mau tanya. Ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Aunur saking Mojokerto. Gus nderek tanglet tentang surat Al-Hadid sing sering jenengan dawaken niku, wal awalu wal akhiru wa dhahiru wa batinu. Lah sing batin niku kan pun sering jenengan dawaken. Kula penasaran kali sing dhahiru niku Gus. Mohon penjelasannya. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong sebelum kami membahas wujud nyatani dhahire Allah, yang belum mengenal wujud nyatani batine Allah, jangan dirungokno, jangan dengar. Sampai kolek kapas, sampai tutup. Artine nopo? Manakala sih dereng saged nampa pun dipeksa. Ngoten nggih? Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Di awal ayat ini
jenengan wajib bertanya, ada apa di sini kok huwa? Ad-dhahiru wal batin. Kebanyakan kita ahli kitab di pondok-pondok salafiyah manapun, marjeknya huwa mesti Allah. Dari sisi nahu enggak salah, gak mungkin hum, hiya yo gak mungkin. Kita melihat huwa ini menunjukkan arti ahad. Ahad. Sampai kita berpikir ke ahad, gak mungkin. Kebanyakan kita ya ke Allah, gitu aja. Padahal di dalam huwa itu tersimpan ahad. Nek diurus-urus nang mudzakkar. Nek mudzakkar mosok Gusti Allah lanang. Lah gak mungkin toh? Sebetulnya kalimah huwa iki cukup, gak katik dohir batin awal akhir cukup sebetulnya. Sebetulnya lo ya. Tapi dilengkapi oleh Al-Quran. Jadi faedah litaukid awalu wal akhiru wad dohiru wal batin itu faedah taukid. Jenengan cek tambah mantep ngono lho. Tambah mantep. Sebetulnya hanya huwa aja sudah cukup. Allah memberikan petunjuk huwa itu sudah cukup. Tapi Gusti Allah lomani nemen ditaukiti 4 kalimah mau. Awal, akhir, dohir, batin. Udah. Yang dimaksud dohir iku nopo, Pak? Wis, tak sanepakno dulu. Nanti sampai nek wis paham gak tak terusno. Gak tak terusno ke makhol sahidnya utawa intine. Ngene. Jasad sampean. Iki dohir toh? Dohir. Iku bisa rokokan, bisa minum, bisa gerak. Andai kata enggak ada rohnya itu, bisakah jasad itu rokokan? Enggak bisa. Pun iki sanepane. Berarti perilaku sing dilakoni jasmani itu sebetulnya wujud lakune roh. Wis, tensine tak unggahno titik. Segala apa yang ditampilkan terhadap jasmani baik sifat, rupa, wujud iku sebetulnya statusnya roh. Pun paham? Nek paham kata terus nang Allah. Oleh karena ada sifat Allah wahdaniyah ini Pak, saya berani ngomong akhirnya. Kok enggak ada ini sifat salah sijine sifat wajib Allah yang berjumlah 20
wahdaniyah termasuk salbiyah, andai kata nggak ada keterangan ini, saya diam 1000 bahasa. Oleh karena ada sifat wahdaniyah, inilah saya berani mengatakan wujud dohir jenengan ini kabeh. Sing wong umum mengatakan makhluk toh, tapi bagi wong khos mengatakan wujud dohiri Allah. Mohon maaf, wajib syirik dulu sampean. Tadi sudah saya katakan, sing dereng dikei Gusti Allah paham tenriku pun dipeksa. Ampun dipeksa. Pak nyun sewu, katanya Allah laisa kamislihi syai'un. Lah kok jenengan ngomong son? Dunya saisine iki wujude Allah dohir. Berarti Gusti Allah iso dipadakno nang sak liyane. Nyun sewu Pak, bundelane karena Anda mengatakan makhluk ada. Wujud inilah yang tidak sah. Akhirnya syirik sampean. Surat Al-Anbiya 29 sampean buka. Makanya ojo dipaksa. Engko ndadekno syirik sampean. Ojo, nanti dengan sendirinya Allah sendiri yang memahamkan jenengan piyambak. Inilah letak kemurnian tauhid itu di situ. Tapi kalau itu sudah jenengan dapatkan, simpanlah rapat-rapat di dalam hati. Jikalau kau berani untuk menyampaikan, untuk mengatakannya, kebenaran apa yang ada di dalam kau keluarkan, siap-siaplah Anda dianggap orang senting. Ngerti? Senting? Ini Pak. Majnunun. Padahal ini tidak boleh, tidak diucapkan. Kalau memang betul terjadi, itu tidak diucap. Ada di ihsan hati sampean. Dirasa. Buktinya apa son? Awakmu mengatakan itu adalah wujudnya Allah dohir. Aku takok. Wong sakmene kae ana siji sing padha. Berarti Gusti Allah wakeh. Oh, iki tambah bulet iki. Sampai nanti akan dipahamkan Allah suhudul wahda fil kasroh. Lihatlah tunggal di dalam banyak pun di kuwatah niki nggih. Tunggalen di urip. Dadi urip iku gak ana banyak. Urip iku tunggal. Dadi urip yang ada di saya, di jenengan sedaya iku mung tunggal. Artine walillahil masyriqu wal maghrib. Makhluk sing banyaknya mulai jagat timur sampai jagat barat, yang berkuasa, sing nguasani, yang menandangi, ngelayani cuman tunggal Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Mana yang dimaksud makalah mengatakan dalam hukum syariat, sampean mungkin pernah dengar. Di dunia ini Allah hanya bisa kita saksikan dengan hati, mata hati. Mata dohir nggak bisa, langatan nggih. Tapi di akhirat nanti sak wujud dohiri, langatan nggih.
ketemu Allah langsung wujud dohir, ya iki Pak maksude. Siapa mereka? Khos yang dikehendaki Allah sudah bisa masuk alam akhirat sekarang ini. Pasti gitu. Lah makhluknya wujudnya mboten enten. Enggak ada wujudnya makhluk, enggak ada. Jadi jenengan kabeh wis gak disebut makhluk. Bukan makhluk. Makhluk kan isinya kan macam-macam. Ada manusia, ada hewan, tumbuh-tumbuhan, malaikat, iblis. Lah ngoten nggih? Atau benda mati atau benda hidup. Loh ini loh enggak ada. Mengapa enggak ada? Karena sudah kembali ke asal. Asalnya apa? Tidak ada. Kalau sudah kembali ke asal makhluk ini, maka disitulah nyatanya yang ada. Yang ada cuman tunggal. Sehingga koyoke akeh tapi tunggal. Paham gak paham itu urusan Gusti Allah. Berhubung ono yang ada yang tanya, tak jawab. Tak jawab. Iki kok viral. Ngajine son sesat. Ini kok akhirnya wis gak apa-apa. Demi kamu bertanya biar paham kedudukannya. Sing jelas saya tadi mengatakan jikalau jenengan belum dikasih Allah kepahaman, pun dipaksa dulu. Pun sampai latih hai ati untuk nyambung wasilah dateng Gusti. Nanti lah sampai dipaham lo dewe pun. Sebab guru sak api-apike guru iku guru sing gak iso mati. Sedangkan guru sing gak iso mati hanyalah Allah Subhanahu pun yaiku yang selalu menemani jenengan dikala waktu ada alam kandungan, dikala waktu alam di dunia, dikala jenengan di alam akhirat. Yaitu makanya jadikan sebagai guru panjenengan. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Jikalau iku sampeyan jadikan guru panjenengan, maka gelapo kaya apa ati sampean kali kula akan menjadi terang benerang. Al-Baqarah 257 yaiku jawabane tentang guru sejati. Sejatine guru. Wis tasik wonten monggo. Sampun Bapak kejiling ambek pertanyaan pol iku mang. Sampun? Nggih, Bapak Ibu hadirin sekali lagi Pak Bu, kula atas nama pribadi barangkali kalimah kula kekasaran utawi ndadekake jenengan bingung, kula nyuwun agungi pangapunten. Monggo mugi-mugi ilmu ingkang sampun diparingake malam hari ini dening Allah dadosa ilmu ingkang manfaat fid wa dunya wal akhirah, dan muga-muga yuga sampean kali kula anak turun ila yaumil qiyamah selalu mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. Bismillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya fattahu ya alim iftah lana bi futuhil arifin.
Allahumma yassir lana fi kulli umurina fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ja'alna auladana wa dzurriyyatina wa ahli baitina min ahli syuhudika ya Allah, wa min ahli ta'atika wa dzikrika wa ma'rifatika fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.